Kita akan mengalami banyak sengsara, kesulitan, kebencian, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Ya, penderitaan dan lain sebagainya. Jadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali, kita akan menghadapi banyak kesulitan, sengsara, kebencian, ketidakadilan, penderitaan, dan lain-lain. Dan semua itu tidak bisa ditanggulangi dengan segala sesuatu yang kita miliki di dunia. Seumpama kekayaan, kepandaian, kekuatan, tidak bisa menanggulangi hal-hal di atas itu. Sebab itu semua dari setan tidak dapat ditanggulangi dengan hanya kepandaian, kekayaan, kedudukan di dunia ini tidak bisa menolong, tidak bisa menanggulangi. Hanya bisa ditanggulangi dengan berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Ya, kaum muda banyak doa dan berjaga-jaga. Apa yang harus dijaga? Tadi di ayat 40 sampai 42 tentang tidur. Yang harus dijaga, jangan sampai tidur rohani. Jangan sampai tidur secara rohani. Kalau gereja Tuhan tidur secara rohani, maka dia aku tidak mampu melawan segala kebencian, penderitaan, dan lain-lain. Bisa menyangkal seperti Petrus. Ya, bisa menyangkal seperti Petrus. Nah, itu menyangkal berarti binasa selama-lamanya. Jadi jika anak Tuhan, gereja Tuhan, kaum muda tidur secara rohani, maka tidak akan mampu menghadapi suasana Getsemani itu. Suasana Getsemani, menghadapi kebencian, penderitaan, kesulitan, nanti tidak mampu. Menghadapi sengsara dan lain-lain tidak mampu. Ya, tidak mampu. Nah, bahkan banyak yang menyangkal Tuhan nanti. Menghadapi sengsara, menghadapi itu menyangkal Tuhan. Ya, banyak menyangkal Tuhan dan berarti binasa selama-lamanya. Nah, ayo jaga jangan sampai tidur rohani. Ya, masih kita belajar praktek tidur rohani itu bagaimana, Tidur rohani itu bagaimana? Praktek tidur rohani. Yang pertama, kita baca dalam Matius pasal 13. Ini praktek tidur secara rohani. Matius pasal yang ke-13 ayat 24, 25, 30. Mari. Matius 13 ayat 24, 25 dan 30. Mari. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Menaburkan benih yang baik di ladangnya. Terus? Tetapi pada waktu semua orang tidur. Ini ada orang yang menabur, itulah Tuhan menaburkan benih firman pengajaran yang benar, di ladang dalam kehidupan kita. Nah, tapi sayang seringkali tidur. Nah, ini bahaya. Ya, tetapi pada waktu semua orang tidur, terus datanglah musuhnya. Ya, datanglah setan. Ya, terus menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Nah, jadi ini kalau tidur, praktek tidur rohani, yaitu tidak bergairah lagi terhadap firman pengajaran yang benar. Saat-saat Tuhan menabur benih firman, tidur, tidak bergairah. Nah, gereja Tuhan mungkin kalau nyanyi semangat, kalau ini semangat semua, tapi saat-saat penaburan firman tidak bergairah lagi. Itu tidur rohani. Tidak bergairah lagi terhadap firman pengajaran yang benar. Misalnya bosen, ya, ngantuk, bimbang, ragu, tidak dengar-dengaran, bahkan menolak firman pengajaran yang benar. Bosan saat pemberitaan firman, ngantuk, ya, bimbang, ragu, tidak dengar-dengaran pada firman pengajaran, bahkan menolak firman pengajaran. Nah, itu sudah keadaan tidur rohani. Ya, tidur rohani. Jadi tidak ada gairah lagi terhadap firman pengajaran yang benar. Contohnya bosan saat dengar firman, ngantuk, ya, kemudian main-main, bimbang, ragu, tidak dengar-dengaran sampai menolak firman pengajaran yang benar. Nah, saat kaum muda, gereja Tuhan, kaum muda
tidak bergairah lagi terhadap firman pengajaran yang benar, itu saatnya setan menaburkan benih lalang. Ya, jadi saat gereja Tuhan atau kaum muda tidur rohani, tidak bergairah lagi pada firman pengajaran yang benar, maka setan mendapat kesempatan untuk menaburkan benih lalang. Setan mendapat kesempatan untuk menaburkan benih lalang. Menabur benih lalang. Apa benih lalang ini? Benih lalang sama dengan benih dosa. Ya, benih lalang itu benih dosa. Dosa kejahatan, dosa kenajisan, dosa kepahitan, semua ditaburkan. Jadi hati-hati saat pemberitaan firman semacam ini, kalau kita tidak bergairah, main-main, bosan, membuka kesempatan bagi setan untuk menaburkan benih lalang, benih dosa, dosa kepahitan, dosa kejahatan, dosa kenajisan, ditaburkan semuanya, benih dosa itu. Nah, benih lalang tumbuh menjadi lalang. Ya, kalau benih lalang ditaburkan, satu waktu tumbuh menjadi lalang. Nah, benih lalang, benih dosa ditaburkan, tumbuh menjadi lalang. Apa lalang itu? Kehidupannya. Lalang itu kehidupan anak Tuhan, gereja Tuhan atau kaum muda yang jatuh bangun dalam dosa karena sudah ditaburi benihnya. Tumbuh di dalam hati itu benih lalang, benih dosa. Ya, nanti tumbuh menjadi tumbuhan lalang itu. Apa itu lalang? Lalang itu kehidupan gereja Tuhan, anak Tuhan yang jatuh bangun dalam dosa, mempertahankan dosa. Baik dosa kepahitan hati, dosa kenajisan, dosa kejahatan dipertahankan terus. Saudara, dan atau hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa. Terus tidak mau dia berubah. Hidup dalam dosa. Nah, ini bahayanya. Kalau benih firman bisa menyucikan kita. Tadinya kita berbuat dosa, kalau benih firman, kita bisa takut. Iya ya, jangannya saya kepahitan, saya kenajisan, saya kejahatan, tidak mau lagi. Tapi kalau benih lalang, malah kehidupan itu jatuh bangun dalam dosa. Kenajisan, kejahatan, kepahitan hati, dendam, dan lain sebagainya. Sehingga mempertahankan dosa, kejahatan, kenajisan, kepahitan. Hidup dalam dosa, kejahatan, kenajisan, kepahitan. Akibatnya lalang akan dibakar. Akibatnya lalang dibakar dalam lautan api dan belerang. Lalang akan dibakar dalam lautan api dan belerang. Nah, ayo sungguh-sungguh. Ya, hari-hari ini biarlah kita sungguh-sungguh. Ayo sungguh-sungguh. Jangan mempertahankan dosa itu. Jangan hidup dalam baik dosa kejahatan, dosa kenajisan, dosa kepahitan. Hati-hati ya, kepahitan hati, dendam dan lain-lain, nggak boleh. Ini bisa menjadi lalang kehidupan itu, bukan gandum tapi menjadi lalang dan akan dibakar. Akan dibakar dalam lautan api dan belerang. Akan dibakar. Itulah neraka kebinasaan untuk selamanya. Ya, ini kita jaga sungguh-sungguh. Ini kita jaga sungguh-sungguh. Ya, kita jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai bertahan pada dosa. Nah, kalau kita dengar firman sungguh-sungguh, justru firman itu yang menyucikan kita dari benih lalang itu, menyucikan kita dari benih dosa. Ya, itu benih dosa tidak bisa tumbuh. Kalau kita bisa menerima benih firman pengajaran yang benar, ya, yaitu bisa mendengar firman sungguh-sungguh, mengerti, percaya, yakin pada firman sampai praktek firman, maka firman itu menyucikan kita dari benih lalang, benih dosa. Benih lalang tidak bisa tumbuh. Nah, ini saja, itu pentingnya firman. Harus kita terima. Jangan sampai tidak bergairah lagi, sampai bosan dan lain, bahaya. Gitu ya. Itu nomor satu. Yang kedua sekarang, apa? Tidur, praktek tidur rohani itu. Dalam Amsal 19 ayat 15a. Amsal 19 ayat 15a. Mari Amsal 19 ayat 15a. Ini tidur rohani. Amsal 19 ayat 15a. Mari. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Jadi tidur rohani itu malas. Malas apa?
Malas sama dengan tidak setia dalam ibadah pelayanan. Itu malas. So, ya, ini tidur rohani praktek kedua. Tidur rohani sama dengan malas, sama dengan artinya tidak setia dalam ibadah pelayanan sampai meninggalkan ibadah pelayanan. Tidak setia dalam ibadah pelayanan sampai meninggalkan ibadah pelayanan. Itu jahat. Tidak setia itu malas tadi ya. Malas sama dengan tidak setia dalam ibadah pelayanan. Kadang datang, kadang tidak datang, kadang datang, kadang tidak datang, tidak datang. Nah, itu malas, tidak setia dalam ibadah pelayanan. Sampai kalau dilanjutkan suatu datang, tidak datang, datang, tidak datang, tidak datang, datang, tidak datang, tidak datang, tidak datang, datang, tidak datang, tidak datang, tidak datang terus. Nah, itu meninggalkan. Ya, sampai meninggalkan ibadah pelayanan itu sama dengan jahat. Kalau meninggalkan ibadah pelayanan sama dengan jahat. Nah, itu saja. Jadi kalau malas itu tidak setia dalam ibadah pelayanan. Tapi kalau sampai meninggalkan ibadah pelayanan, sudah tidak mau beribadah lagi, tidak mau melayani lagi, sama dengan jahat. Nah, ini tidur rohani, malas dan jahat. Tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan, malas dan jahat. Di dalam Matius 25 itu malas dan jahat itu dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap. So, ya, Matius 25 ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, ya, hai kamu hamba yang jahat dan malas, dan seterusnya ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Hamba yang jahat, malas dan jahat itu tidak berguna. Tidak berguna. Terus campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Hati-hati, kalau malas dan jahat, tidak setia sampai tinggalkan, itu hidupnya penuh ratap, kertak gigi. Akibatnya dicampakkan ke dalam kegelapan. Hidupnya gelap dalam dosa, masa depan gelap, penuh kertak gigi, tangisan, ratap dan kertak gigi. Ya, itu banyak sengsara, penderitaan, tangisan, sampai nanti binasa selama-lamanya di neraka, tempatnya kegelapan, sampai binasa. Nah, ini tidur rohani. Tadi nomor 1, nggak mau firman, sudah tidak bergairah terhadap benih gandum firman pengajaran yang benar. Bosan, ngantuk, main-main saat dengar firman, menolak firman, bahaya. Ya, benih lalang itu ditaburkan. Mulai benih dosa, dosa kepahitan tumbuh, dosa kejahatan, kenajisan tumbuh menjadi lalang, tumbuhan lalang. Itulah kehidupan yang sudah hidup dalam dosa, tidak mau berhenti, tidak mau bertobat. Sudah ditegur, sudah, ya tetap saja dalam dosa, tetap saja dalam dosa. Itu akan dibakar, lalang akan dibakar dalam lautan api dan belerang, binasa. Ini tidur rohani. Yang kedua, tidur rohani malas, tidak setia, sampai jahat tinggalkan. Nah, malas, jahat dicampakkan ke dalam tempat yang gelap. Masa depan gelap, gelap dalam dosa. Masa depan gelap, penuh ratap tangis. Banyak sengsara hidupnya, air mata hidup, sampai binasa selamanya. Yang ketiga, mari praktek tidur rohani. Markus 14 tadi, di Getsemani mereka tidur di taman Getsemani. Ayat 37-38. Mari, Markus 14 37-38. Ini praktek tidur rohani. Hati-hati, sikap kita pada firman itu menentukan tidur atau bangun rohaninya. Tidur, nah itu ya, acuh tak acuh pada firman, bosan dan lain-lain. Kemudian dalam ibadah pelayanan, kalau sudah malas, tidak setia, bahkan tinggalkan. Nah, dulu takut meninggalkan, sekarang perkara sepele tinggalkan ibadah. Lama-lama betul-betul tinggalkan. Malas dan jahat itu makin gelap hidupnya, penuh tangisan sampai binasa selama. Yang ketiga, praktek tidur rohani. C yang ketiga. Markus 14 37-38. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang titurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jangan jatuh dalam pencobaan. Terus, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi ini tidur rohani, tidak setia dalam doa penyembahan, disuruh doa tidur. Nah, ini tidur rohani,
artinya tidak setia dalam